Maka manufaktur Lenovo dibuat di Meksiko, di India, dan di China. Sementara strategi transnasional mencoba untuk menggabungkan antara responsivitas lokal yang tinggi dan biaya terendah, ya. Nah, di sini biasanya strategi ini muncul dari kombinasi tekanan tinggi untuk respon lokal dan tekanan tinggi untuk pengurangan biaya. Nah, biasanya di sini perusahaan transnasional menggunakan strategi Blue Ocean. Ya, Blue Ocean bagaimana kita menggabungkan low cost dan diferensiasi secara bersamaan sehingga disebut nanti menjadi namanya value innovation. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan transnasional ini menggunakan strategi yang kita sebut think globally but act locally. Jadi kita berpikir secara global karena pasar kita global, tetapi ketika kita melakukan tindakan menyesuaikan terhadap kebutuhan di negara-negara tersebut. Ya. Nah, ini secara grafis kita lihat karakteristik dari masing-masing strategi, bagaimana keuntungannya dan bagaimana risikonya, silakan saudara baca sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke unggulan bersaing negara. Ya. Globalisasi sebagai akibat kemajuan dalam komunikasi teknologi dan logistik dapat membuat kita percaya bahwa lokasi perusahaan adalah menjadi irrelevan, menjadi kurang penting. Ya. Nah, di sini bahkan dikatakan hipotesisnya menjadi hipotesis kematian terhadap jarak. The death of distance hypothesis. Nah, di sini kita lihat apa? Meskipun dunia semakin mengglobal, ternyata perusahaan dengan kinerja tinggi di industri tertentu akan terkonsentrasi di negara-negara tertentu. Contohnya apa? Kalau kita bicara tentang perusahaan biotech, perangkat lunak, internet, itu mayoritas ada di Amerika Serikat. Sebaiknya kalau kita ingin menjadi produsen komputer terbaik di dunia dengan biaya rendah, itu adalah China dan Taiwan. Kemudian kalau kita ingin mencari barang-barang elektronik kelas dunia, itu ada di Korea Selatan dan Jepang. Sementara kita bicara tentang mobil, hampir semua merek mobil terbaik di dunia ada di Jerman. Kalau kita bicara tentang mode, itu mayoritas ada di Italia. Anggur ada di Perancis. Nah, ternyata di sini setiap negara itu memiliki keunggulan bersaing yang berbeda-beda. Sehingga tidak bisa semua itu menyebar di berbagai negara. Meskipun globalisasi menurunkan hambatan perdagangan dan investasi, serta meningkatkan mobilitas manusia, namun satu pertanyaan kunci tetap relevan. Mengapa industri tertentu lebih kompetitif di beberapa negara daripada di negara lainnya? Tadi itu contoh-contoh yang saya sebutkan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya masuk ke inti persoalan masalah keunggulan bersaing suatu bangsa atau national competitive advantage. Untuk itu, Michael Porter mengembangkan kerangka kerja untuk menjelaskan keunggulan bersaing suatu negara yang disebut Porter Diamond of National Competitive Advantage, di mana terdapat 4 faktor yang saling terkait. Kondisi faktor input, permintaan, persaingan di industri, dan industri pelengkap dan terkait dan pendukung. Ya, kita lihat ini akan menciptakan keunggulan bersaing suatu bangsa. Nah, kita lihat yang pertama adalah kondisi faktor input. Menggambarkan anugerah yang dimiliki suatu negara dalam hal alam, SDM, dan sumber daya lainnya. Nah, faktor penting lainnya termasuk pasar modal, kelembagaan yang mendukung, universitas-universitas dengan kemampuan riset yang tinggi, dan infrastruktur publik. Menariknya, ternyata sumber daya alam seringkali tidak dibutuhkan untuk menghasilkan perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. Beberapa negara sumber dayanya cukup banyak di dunia, seperti Afghanistan, Iran, Irak, Rusia, Arab Saudi, dan Venezuela. Namun mereka bukan rumah bagi perusahaan-perusahaan MNC kelas dunia. Sebaliknya, negara-negara yang kekurangan sumber daya alam seperti Denmark, Finlandia, Israel, Jepang, Singapura, ini seringkali mengembangkan SDM kelas dunia untuk mengatasi kekurangan sumber daya bahan baku tersebut. Nah, sehingga dilihat di sini
ternyata keunggulan kompetitif itu lebih penting diciptakan oleh yang namanya modal manusia dan pengetahuan, bukan hanya bahan baku. Nah, berikutnya terkait dengan kondisi permintaan. Kondisi permintaan adalah karakteristik permintaan di pasar domestik suatu negara. Nah, di sini pasar negara sendiri yang terdiri dari pelanggan sophisticated yang meminta perusahaan menghasilkan produk dengan standar penciptaan nilai yang tinggi dan pengendalian biaya yang bagus, itu akan mampu menghasilkan perusahaan-perusahaan kelas dunia. Maksudnya apa? Contohnya begini, di Jerman. Di Jerman itu masyarakatnya adalah masyarakat yang sophisticated dalam hal teknologi permobilan. Nah, akhirnya mereka mengatakan apa? Nah, akhirnya mereka menuntut ya mobil-mobil yang dihasilkan di Jerman itu standarnya tinggi dengan biaya yang harus terkontrol. Nah, apa yang terjadi? Permintaan domestik di Jerman yang sophisticated itu membuat produsen-produsen mobil di Jerman itu menjadi perusahaan-perusahaan kelas dunia yang memenangi persaingan di era globalisasi. Begitu pula contohnya di Jepang. Nah, di Jepang itu masyarakat karena hidup di perkotaan yang padat, musim panas yang lembab, suhu yang tinggi, kemudian menyebabkan mereka menuntut air conditioner AC itu yang kecil, tenang, dan hemat energi. Itu yang contoh-contoh terkait dengan kondisi permintaan. Ya. Berikutnya intensitas persaingan. Nah, di sini perusahaan yang menghadapi persaingan yang sangat tinggi di negaranya cenderung mengungguli persaingan global yang kurang intens di pasar domestik. Ini contohnya juga sama seperti mobil tadi. Kalau perusahaan itu intensitas persaingan tinggi di dalam negeri, dia akan cenderung sukses bersaing di luar negeri. Contohnya di mobil, industri mobil di Jerman tadi. Ya. Kemudian bicara tentang industri pendukung dan terkait. Nah, suatu negara yang memiliki industri pendukung dan terkait yang mensupport bisnis itu akan menjadi jauh lebih baik. Contohnya Swiss. Swiss misalnya memanfaatkan kepemimpinan dalam hal kimia, bidang kimia dan farmaseutika, di mana di Swiss semua industrinya mendukung perusahaan-perusahaan farmasi di Swiss untuk menjadi perusahaan-perusahaan berskala global. Ya, ketersediaan pelengkap terbaik yaitu perusahaan yang menyediakan barang atau jasa yang mengarahkan pelanggan untuk lebih menghargai penawaran perusahaan. Ketika keduanya digabungkan akan semakin memperkuat keunggulan kompetitif suatu bangsa. Nah, terus implikasi dari globalisasi bagi pemimpin-pemimpin strategik perusahaan apa? Pertama, untuk menentukan derajat integrasi vertikal dan tingkat diversifikasi, maka para pemimpin strategik di perusahaan perlu memutuskan apa dan bagaimana perusahaan tersebut harus bersaing di luar negeri. Peningkatan integrasi global dalam produk dan layanan serta pasar modal memberikan manfaat bersaing secara global lebih besar daripada biaya bagi perusahaan. Tentu hal ini tidak hanya berlaku untuk MNC, tetapi juga dengan UKM, usaha kecil menengah. Karena dengan perkembangan teknologi membantu mereka untuk bisa melakukan go global. Ya. Nah, namun perlu dicatat hal yang harus dipertimbangkan ketika memperluas pasar kita di luar pasar domestik adalah masalah jarak. Definisi jarak itu tidak hanya jarak geografis, namun juga meliputi yang kita sebut sebagai CAGE. CAGE itu apa? Jarak culture, jarak budaya, jarak administrasi, tentang peraturan-peraturan hukum, ya, syarat-syarat di suatu negara. Kemudian jarak geografis sendiri akan berdampak pada biaya pengiriman dan jarak ekonomi. Nah, tentu permintaan di negara-negara maju standarnya berbeda dengan permintaan di negara-negara yang masih ekonominya terbelakang. Nah, ini ada beberapa rangka CAGE yang dapat saudara baca. Sebagai contoh, jarak antara dua negara tinggi bila mana di bidang culture C, bahasanya berbeda, etnisnya berbeda, agamanya beda. Terus kurangnya ikatan jaringan sosial, kurangan kepercayaan. Nah, terus bagaimana produk industri ya apa yang terpengaruhi? Tentu terkait dengan bahasa yang
harus menyesuaikan dengan bahasa-bahasa lokal. Kemudian terkait dengan identitas keagamaan, misalnya di Indonesia harus menghasilkan makanan-makanan halal dan seterusnya, ya. Nah, para pemimpin strategis memiliki sejumlah kerangka kerja untuk membuat keputusan strategi global terkait keputusan tersebut menjadi lebih efektif, ya. Akhirnya seorang pemimpin strategis harus menyadari fakta bahwa terlepas dari globalisasi dan munculnya internet, namun lokasi geografis perusahaan sebenarnya tetap penting untuk dipertimbangkan. Perusahaan kelas dunia yang menghasilkan produk massal jelas terlihat di wilayah geografis klaster tertentu. Contohnya perusahaan-perusahaan teknologi komputer itu mayoritas ada di Silicon Valley. Perusahaan-perusahaan mobil mayoritas ada di Jerman. Perusahaan yang berhubungan dengan mode, pakaian, sepatu, aksesoris itu ada di Italia Utara, Milan dan sekitarnya. Sementara Singapura terkenal klaster untuk semikonduktor. IT ada di Bangalore, India. Ya, beginilah hari ini diskusi kita terkait dengan strategi Go Global. Selamat pagi.